Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SMP Assalam. Balik lagi di program BBC Bincang-Bincang Ceria. Hari ini kita akan bahas tentang puasa dan salat yang insya Allah akan disampaikan oleh salah satu guru agama di SMP Assalam, yaitu Bapak Haji Abdul Hasib. Assalamualaikum Pak Hasib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat puasanya Pak Hasib? Semangat dong. Semangat ya. Pak Hasib, gini, hari ini kita ngobrol nih Pak Hasib. Ngobrolnya tentang sholat dan puasa. Gini, kalau misalkan kita puasa Ramadan, tapi dengan sengaja atau tidak disengaja, kita tidak menjalankan sholat gitu. Puasa jalan tapi sholatnya enggak. Itu hukumnya gimana Pak Hasib? Memang orang seperti itu ada Pak Tirta? Banyak. Banyak. Baik, karena ini berbincang-bincang ceria Pak Tirta ya. Kita harus ceria Pak Tirta. Betul. Biar semangat, biar nggak ngantuk gitu kan ya Ramadannya. Betul. Terkait pertanyaan yang tadi dilontarkan, syarat sah atau tidak. Nah, kita lihat dulu syarat sah puasa di sana dijelaskan. Dalam salah satu kitab fikih Safina dijelaskan syarat sah puasa itu 4. Yang pertama, Islamun, harus berstatus agama Islam. Maka orang tersebut jika apabila melaksanakan puasa maka sah. Yang kedua, wa aklun, berakal. Artinya dia tidak mempunyai gangguan jiwa. Dia harus betul-betul normal. Islam, berakal. Dan yang ketiga, waniqa'u min nahwi haidin, suci dari haid dan nifas. Ini khususnya untuk perempuan. Kalau perempuan sedang haid atau nifas maka tidak sah puasanya. Dan yang keempat adalah harus mengetahui kapan boleh ketika harus berpuasa. Artinya mengetahui bahwa berpuasa itu ada di bulan-bulan tertentu atau di hari-hari yang sudah ditentukan. Gitu. Berarti kalau ngelihat dari syarat sah puasa, tidak sholat pun puasanya sah gitu atau gimana? Kalau melihat ke sana, syarat sah maka puasanya tetap sah. Meskipun orang tersebut dia mau meninggalkan sholatnya sengaja atau bahkan yang sudah terbiasa meninggalkan, memang secara hukum puasanya tetap sah gitu, tetap sah puasanya. Walaupun tidak sholat gitu. Kalau berarti kalau misalkan disengaja atau tidak, puasanya tetap sah gitu ya? Puasanya tetap sah. Tetap sah gitu. Cuman dia terkena dengan hukum ketika meninggalkan sholat. Nah, jadi ada kategori orang yang meninggalkan sholat. Kan sekarang banyak nih Pak Tirta di medsos. Yeah. Orang yang meninggalkan sholat langsung dihukumi kafir. Nah, sebetulnya kita lihat dulu. Orang itu dia meninggalkan sholatnya secara sengaja atau mungkin tidak sengaja. Contoh, yang sengaja, kalau dalam hatinya dia tetap bahwa meyakini sholat itu wajib dikerjakan, tapi dia tidak mengerjakannya, maka dia tetap dihukumi muslim, tapi dia berbuat fasik, berbuat maksiat. Yang kedua, ketika orang yang meninggalkan sholatnya secara sengaja dan meyakini dalam hatinya itu bahwa sholat itu tidak wajib bertinggalkan, nah maka itu orang yang dihukumi kafir. Gitu. Jadi kalau kasusnya gini Pak Sip, misalkan gini, saya tidur dari jam 11, bangun asar, saat saum kan enaknya tidur gitu. Betul, ya. Lemas gitu ya kan, enaknya bawaannya tidur, ngantuk gitu kan ya. Nah kalau misalkan kasusnya seperti itu kita lupa gitu Pak Sip, terus bangun asar, waduh udah asar gitu. Baiknya kita selaku muslim itu gimana? Ini ketika puasa. Jadi ketika contoh kayak sekarang kan di bulan Ramadan nih, ada seseorang yang berpuasa tapi dia tidur dari jam 11 bangun jam 5 Pak Tirta ya? Ya betul kayak gitu. Jadi pertanyaannya apakah puasanya tetap sah? Ya. Atau yang kedua sholatnya harus diqodho atau ditinggalkan saja? Ya. Nah, ketika ada seperti ini, maka yang pertama puasanya orang tersebut tetap sah. Nah, ketika sholatnya ini gimana? Kan
ini waktu duhurnya sudah habis, dia bangunnya jam 5, maka sholat duhurnya nanti dilaksanakan ketika akan melaksanakan sholat asar. Catatan, ketika akan melaksanakan sholat asar, maka sholat duhur terlebih dahulu. Nah, kalau tidurnya sebelum duhur, contoh tadi jam 11, Itu. maka ketika meninggalkan sholatnya dia tidak berdosa. Tapi kalau sengaja ketika adzan berkumandang dia malah tidur, yaitu pertama dia dapat dosa meninggalkan sholatnya, yang kedua wajib mengqadha. Jadi dua, dapat dosa dan wajib mengqadha. Kalau yang tidak sengaja dia hanya wajib mengqadha tapi saja tidak gitu ya. dapat dosa. Nah, kalau kan tadi kata Pak Hasib, kalau misalkan kita lupa atau bukan lupa, tidak sengaja gitu ya tadi ya. Ya betul. Kalau tidak sengaja, nah misalkan gini Pak Hasib, kan tadi harus diqadha ya, Ya. harus diqadha. Nah itu niatnya itu gimana? Niatnya sebetulnya simpel, tidak harus misalkan harus usolli fardhu dhuhri, mungkin barangkali ada yang kesulitan, bisa langsung saja ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, dalam hatinya niat saya mengqadha sholat duhur 4 rakaat fardu karena Allah Ta'ala, itu sudah cukup. Sudah cukup. Ya, Berarti diniat di dalam hati aja udah cukup gitu ya. cukup. Nah sekarang kasusnya gini Pak Hasib, kalau kita kan sering buka bersama nih, Betul. buka bareng gitu kan ya, nggak tahu sekarang masih bisa atau enggak ya. Kalau misalkan buka bareng Dalam di kondisi sekarang ya. situasi corona gitu kan, kalau kita lagi buka bareng gitu, terkadang kita terlena gitu pasti lupa gitu ya sholat maghrib teh. Nah itu gimana itu? Apakah sama hukumnya harus diqadha atau memang, atau gimana hukumnya itu? Dalam kondisi situasi sekarang yang Indonesia dilanda musibah ini, otomatis buka bersama mungkin banyak yang tidak melakukan mungkin ya. Atau diganti Pak Hasib sekarang pakai buka bersama online, Buka bersama online boleh, itu bagus itu. pakai Zoom gitu di rumah masing-masing. Nah, ini kasusnya seumpama ada yang mengadakan buka bersama, itu kan pasti waktunya berebut antara sholat dan makan. Nah, ada sebagian yang berpikir bisa sholatnya nanti aja digabung dengan isya. Ada yang terbiasa mungkin tidak sholat, yang penting buka puasa ada. Beres Ya, gitu ya. sebetulnya ya sholat ketika dalam kondisi apapun, sholat itu tidak bisa ditinggalkan. Ya, dalam kondisi apapun tetap harus dikerjakan. Nah kalau gini, yang didahulukan itu apakah buka dalam tanda petik makan dulu atau sholat maghrib dulu Pak Hasib yang baik? Oke. Untuk ketika menghadapi khususnya di bulan suci Ramadan, ketika suara adzan berkumandang, maka disunatkan untuk cepat-cepat berbuka dahulu. Berbuka dahulu. Tapi bukan anjuran harus makan Makan sampai gitu. kenyang dulu, tidak. Oh. Jadi ada yang memang sebagian para ulama kebanyakan hanya membatalkan saja dulu, kemudian sholat dan dilanjut dengan makan nanti setelah sholat maghrib. Baik kalau kayak gitu. Jadi intinya bincang-bincang kali ini bahwa puasa tapi tidak menjalankan sholat, intinya puasanya masih sah gitu Pak Hasib ya. Tetap sah Betul. Dan puasanya. nanti kalau kita berbuka, alangkah baiknya kita berbuka dalam tanda petik membatalkan puasanya dulu, baru dilanjutkan dengan sholat, kemudian dilanjutkan dengan makanan berat mungkin gitu ya. Betul. Itu saja mungkin untuk bincang-bincang kali ini, ditutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.